warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Lin seluruh anggota Majelis Dikti Litbang Muhammadiyah dan Aisyah, para pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh tanah air dan di Malaysia, Universiti Muhammadiyah Malaysia, serta anak-anakku sekalian, mahasiswa baru 164 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang saya banggakan, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambut dengan bangga dan memberikan kuliah umum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di hadapan sekitar 100.000 mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dari 164 perguruan tinggi. Suatu kebahagiaan dan kesenangan serta kebanggaan sekaligus, karena selain ananda sekalian mewakili seluruh anak bangsa untuk bergabung di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Prof. Lincoln Arsad. Bersamaan dengan itu, ananda telah memilih perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dengan penuh kesadaran dan insya Allah akan memperoleh tempat yang baik dan berkualitas. Ananda tidak salah alamat kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, karena perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah telah memasuki fase baru sebagai perguruan tinggi yang terdepan dan menjadi kepercayaan masyarakat. Semuanya kini berpulang pada sekalian. Apakah menjadi mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah akan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan penuh pertanggungjawaban, belajar dengan kedewasaan dan kemandirian sebagaimana ciri pembelajar yang bernama mahasiswa, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua Majelis Dikti Litbang. Ananda sekalian berada di kampus Muhammadiyah dan Aisyah. Satu di antaranya akan berkenalan, memahami Islam dan Muhammadiyah sebagai nilai-nilai mendasar yang melekat dengan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu bagi ananda sekalian, bagi yang beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di luar yang beragama Islam sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Prof. Lincoln, tidak ada halangan untuk memahami
al-Islam dan kemuhammadiyahan agar betul-betul memahami dengan benar dan baik dan memiliki pandangan yang positif tentang Islam maupun tentang Muhammadiyah di mana Ananda belajar. Dan ini merupakan khasanah atau kekayaan di mana Ananda bisa belajar nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan yang insya Allah berguna bagi kehidupan dalam berbagai aspek, baik sebagai pribadi, bagian dari keluarga, bahkan menjadi warga bangsa, menjadi umat beragama, dan menjadi keluarga antar bangsa yang sangat diperlukan dalam kehidupan saat ini, di mana kita dan Ananda sekalian hidup di era perubahan dan kemajuan zaman abad ke-21 yang melintas batas. Sehingga ketika Ananda belajar al-Islam dan kemuhammadiyahan, selain semakin memahami nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi nilai-nilai dalam menghadapi kehidupan yang begitu kompleks di tengah perubahan ini. Sehingga Ananda memiliki arah, tujuan, dan kerangka berpikir yang berdasar pada nilai-nilai luhur agama. Ananda sekalian, para mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di seluruh tanah air. Saya akan menjelaskan tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan secara pokok-pokok untuk menjadi guidance atau menjadi pedoman dalam mempelajari al-Islam dan kemuhammadiyahan yang nanti akan diperoleh dan belajar dari guru-guru atau dosen-dosen al-Islam dan kemuhammadiyahan di perguruan tinggi masing-masing. Ketika kita bicara tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan, sesungguhnya kita membahas satu kesatuan nilai dari Islam sebagai landasan gerak Muhammadiyah maupun Muhammadiyah sebagai gerakan. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah tentang identitas dan asas disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berasas Islam. Artinya, ketika kita memperbincangkan Muhammadiyah sebagai gerakan, mau tidak mau akan berbicara tentang Islam sebagai asas, sebagai nilai yang fundamental, bahkan sebagai cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Yang pertama tentang al-Islam. Islam sebagai agama merupakan satu kesatuan nilai luhur yang mendasar, yakni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam kesejarahan kelahiran agama samawi atau agama langit dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengandung arti pasrah atau tunduk, selamat, damai, dan suci.
Islam dari kata salam atau aslama yaslimu islama. Satu, Islam punya makna kepasrahan atau ketundukan, yakni kepasrahan dan ketundukan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 disebutkan, "Waman ahsanu dina mimman aslama wajhahullah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim halila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya, aslama wajahahu, kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Artinya, dengan berislam, memahami Islam, meyakini Islam, dan mengamalkan Islam, sesungguhnya secara naluri, secara fitrah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua agama tentu juga mengajarkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang kedua, Islam mengandung makna selamat atau keselamatan. Artinya, siapapun yang beragama Islam, siapapun yang belajar Islam, sesungguhnya dia harus menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupannya. Selamat dalam berbagai kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti selamat di hari akhirat. Allah berfirman, "Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihi hanifa." Berkata Ibrahim, "Aku akan minta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Maryam ayat 47. Yang ketiga, Islam artinya kedamaian. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anfal ayat 61. "Wa in janahu lisil panjahlaha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim." Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya, ketika kita belajar Islam, meyakini Islam, memahami Islam, dan mengamalkan Islam, kita sedang menyebarluaskan dan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai yang membawa kita hidup selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Orang berislam harus menuju pada keselamatan dan menebar keselamatan bagi sesama dan lingkungannya. Yang keempat, Islam bermakna suci atau bersih. La mana menghadap Allah dengan hati yang bersih. Islam, meyakini Islam, mengamalkan Islam, dan memahami Islam
maka kita harus menjadi orang-orang yang selalu nilai-nilai yang bersih, hidup yang suci, bahwa segala hal yang kita lakukan ini sesungguhnya punya nilai kesucian. Dalam konteks ini, maka ketika kita beragama dan berislam, kita harus menjadi orang-orang yang suci dan bersih, hati, pikiran, dan tindakannya. Tetapi jangan merasa diri paling bersih, diri paling suci, dan menganggap orang lain kotor, salah, dan sesat. 4 nilai dalam kehidupan kita beragama atau berislam. Nilai ketundukan, nilai kepasrahan, nilai kedamaian, nilai keselamatan, dan nilai kesucian harus menjadi ruh, alam pikiran, dan orientasi tindakan kita dalam kehidupan dengan dasar Islam. Maka dari 4 nilai utama Islam itu, sesungguhnya siapapun yang belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, baik ananda sekalian yang muslim maupun yang beragama lain, dapat menumbuhkan nilai ketundukan, nilai keselamatan, nilai perdamaian, dan nilai kebersihan atau kesucian menjadi keyakinan, alam pikiran, karakter, dan tindakan sehari-hari. Sehingga kita betul-betul memiliki pandangan hidup, memiliki pedoman hidup, memiliki bingkai hidup, dan cita-cita hidup yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang mendasar tadi, yang insya Allah akan melahirkan nilai-nilai utama dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam kehidupan semesta. Apa yang terkandung di dalam Islam atau Al-Islam sebagai agama? Dalam Masailul Khams atau konsep dasar yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah tentang ma huwa dinul Islam. Apakah itu agama Islam? Agama Islam selain secara umum merupakan agama dan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihi salam, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa sampai pada nabi akhir zaman. Secara khusus agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama akhir zaman, agama penutup seluruh agama, disebutkan ad-dinul Islam alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ma anjalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunatus sahihah ay sunatul maqbulah minal awamir wan nawahi wal irsyadah lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan as-sunnah yang makbulah, sunnah yang diterima, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk bagi kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Islam sebagai agama langit
wahyu Allah yang dibawa oleh Nabi akhir zaman merupakan nilai suci dengan 4 nilai mendasar tadi. Kandungannya ada 3 hal pokok. Yang pertama, al-awamir, segala perintah-perintah yang baik dan membawa kebaikan dalam kehidupan, yang benar dan menyebar kebenaran dalam kehidupan, dan nilai-nilai perintah yang utama lainnya. Islam mengajarkan kita untuk sholat dan beribadah agar kita senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat, kita selalu ingat kepada Allah. Kita selalu merasa dekat dengan Allah, bahkan diawasi Allah. Sehingga kemudian dari sholat itu kemudian terpancar keluhuran ruhani kita. Sekaligus juga memancarkan kebaikan bagi kehidupan. Maka perintah sholat adalah perintah yang sangat utama. Begitu juga dengan perintah zakat, puasa, perintah berbuat kebaikan kepada siapapun, hatta mereka yang berbeda agama, golongan, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Itu merupakan perintah yang membawa keutamaan dalam kehidupan. Maka segala hal yang benar, segala hal yang baik, segala hal yang patut yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah harus kita praktekkan dalam kehidupan ketika kita berislam atau beragama. Tetapi pada saat yang sama, Islam juga menggariskan larangan-larangan. Wala taqrabuz zina. Kalian jangan sampai berbuat zina. Melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang haram dan tidak dibenarkan. Karena hubungan itu baru dibolehkan dalam pernikahan. Islam melarang minum minuman keras, berjudi, membunuh, kekerasan yang menimbulkan kerugian dalam kehidupan, mencuri, dan berbagai hal lainnya, korupsi, merusak alam, dan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan. Larangan seperti itu bukan kekangan terhadap kehidupan kita, tetapi justru untuk kemaslahatan hidup kita. Karena sekali kita berbuat keburukan-keburukan yang dilarang oleh agama, sesungguhnya keburukan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahkan menimbulkan keburukan pada orang lain. Maka ketika kita berislam, selain laksanakan perintah-perintah, tapi juga jauhi larangan-larangan. Dan yang ketiga, Islam mengandung petunjuk-petunjuk bagi kehidupan kita. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang alam semesta, tentang mencari ilmu, tentang tafakur berbagai situasi, bahkan tentang diri kita, tentang alam di sekitar kita. Bahkan juga Allah menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu, baik yang jaya maupun yang hancur. Petunjuk-petunjuk itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Untuk apa kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan lissallahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Bahwa semuanya itu tidak lain untuk kebahagiaan, keselamatan, kebaikan
dan keutamaan hidup kita di dunia dan akhirat. Siapapun yang beragama meyakini adanya hari akhir setelah kematian, maka dengan beragama, dengan berislam, kita menjadi orang-orang yang mengejar keselamatan, kebaikan, keutamaan, dan kebahagiaan hidup di dunia sekaligus juga di akhirat. Inilah prinsip-prinsip al-Islam yang perlu dipahami oleh Ananda sekalian. Maka dalam kaitan dengan al-Islam ini, selain 3 hal pokok yang terkandung di dalam ajaran Islam dan 4 nilai utama yang melekat dengan Islam sebagai agama, maka yang diperlukan adalah memahami Islam secara mendalam, utuh, luas, dan berfungsi bagi kehidupan. Islam sebagai agama, selain mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama dan lingkungan alam semesta. Itulah keutamaan dari Islam sebagai agama. Islam mengandung nilai-nilai akidah yang berkaitan dengan keyakinan dan tauhid atau mengesahkan Allah. Yang dengan nilai tauhid dan mengesahkan Allah itu, kita pasrah, tunduk, dan mengabdi atau menghamba kepadanya. Serta tidak boleh syirik atau menyekutukan Tuhan selain Allah. Dengan nilai akidah, kita punya prinsip di dalam kehidupan, sehingga siapapun yang beragama Islam, dia jelas pijakan hidupnya. Dia tidak akan larut dalam dunia yang menenggelamkannya pada serba kesenangan. Tetapi juga dia tidak akan lari dari dunia yang membuat dia menjadi anti dunia. Disitulah pentingnya akidah yang menjadi fondasi kita dalam keyakinan beragama. Sehingga kita harus yakin dengan agama kita tanpa menyalahkan agama yang lain. Yang kedua, nilai ibadah. Bahwa dalam berislam beragama, Ananda sekalian harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Termasuk menjalankan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang pelaksanaannya tidak boleh dilebihkan, tetapi juga tidak boleh dikurangkan. Kita ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengandung nilai akhlak, yakni cara, jiwa, dan model kita berperilaku. Perilaku yang benar, perilaku yang baik, dan perilaku yang patut. Itulah yang disebut al-akhlak al-karimah. Kita ini manusia, beda dengan hewan. Harus tahu mana yang benar dan yang salah. Tahu mana yang baik dan yang buruk. Tahu mana yang pantas dan tidak pantas. Dan itulah akhlak. Selain akidah, ibadah, dan akhlak, Islam mengajarkan muamalah duniawiyah. Urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan sesama dan hubungan dengan lingkungan semesta. Dalam berpolitik, berekonomi, mencari ilmu, berhubungan dengan siapa saja, kita harus terbuka, kita harus benar, kita harus baik. Dan itulah yang diajarkan Islam. Bahwa seorang muslim harus senantiasa berbuat baik dan melahirkan kebaikan, berbuat benar dan membawa kebenaran, serta berbuat pantas
dan menciptakan hidup dalam kepatutan nilai-nilai luhur Islam. Dalam urusan-urusan muamalah, disinilah pentingnya kita harus hidup berkemajuan. Maka poin terakhir yang ingin saya jelaskan dalam mata kuliah Al-Islam adalah Islam adalah agama yang mengajarkan kemajuan hidup. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, menciptakan dari segumpal darah. Bacalah, sesungguhnya Allah Maha Mulia yang telah mengajarkanmu, mengajarkan dengan kalam, mengajarkan apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini, wahyu pertama, menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pelaku kehidupan yang membangun dan menjauhkan diri dari menghancurkan. Maka diperlukan membaca. Ananda sekalian belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, belajar ilmu, belajar Islam, belajar kehidupan, sesungguhnya membawa jiwa Iqra. Inilah fondasi Islam sebagai agama yang membawa kemajuan. Dengan Iqra, dengan Islam yang berbasis pada Iqra, ananda sekalian akan menjadi hamba-hamba Allah, sekaligus juga menjadi khalifah di muka bumi untuk membangun peradaban kehidupan yang maju. Maka mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyah dengan berislam harus menjadi orang-orang yang berpikiran maju. Islam adalah dinul hadarah, agama yang membawa kemajuan peradaban. Dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana membangun kehidupan yang berperadaban maju. Nabi dengan Islam dan risalah Islam yang dibawanya telah mengubah bangsa Arab dari bangsa yang jahiliyah menjadi bangsa yang berkeadaban, cerah mencerahkan. Bangsa yang jahiliyah itu dalam berniaga riba dan kotor, menghalalkan segala cara, merendahkan kaum perempuan, menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan pertumpahan darah, dan sistem kehidupan yang merugikan sesama dan lingkungan. Maka dengan Islam, bangsa Arab diubah menjadi bangsa yang Al-Madinah Al-Munawwaroh, bangsa yang berperadaban maju, cerah dan mencerahkan. Selama 23 tahun, Nabi telah menciptakan peradaban maju. Dan setelah itu, selama 6 abad lamanya lebih, Islam menjadi peradaban dunia yang memajukan akhlak, menanamkan nilai-nilai luhur ketuhanan, tetapi juga membawa peradaban maju dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga Islam menjadi peradaban modern saat itu sampai meluas ke seluruh dunia ketika bangsa Barat saat itu masih berada dalam era kegelapan. Dengan Islam, umat muslim menjadi maju dan menciptakan kemajuan. Maka harapan kami, ananda sekalian,
belajar al-Islam dan kemuhammadian, juga menjadi orang-orang yang belajar tentang nilai-nilai kemajuan dalam kehidupan. Yang kedua dan terakhir dari bahasan ini adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang membawa misi dakwah dan tajdid. Dilahirkan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama masih muda tetapi berpikiran maju, yang menggagas pembaharuan Islam dalam usia 20-21 tahun. Usia muda bagi seorang Ahmad Dahlan justru menjadi kekuatan untuk tampil menjadi seorang pembaharu. Maka ketika mendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan melahirkan gerakan Islam ini karena inspirasi dari Nabi Muhammad SAW, sehingga namanya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, yang ingin mewujudkan Islam dengan nilai ketundukan, keselamatan, perdamaian, dan kesucian. Islam yang membawa peradaban hidup yang maju. Maka sejak awal kelahirannya, Kiai Dahlan memelopori kemajuan-kemajuan dalam kehidupan. Di satu pihak menanamkan nilai-nilai agama yang fundamental, yang berakidah, beribadah, dan berakhlak mulia. Kokoh dalam menjaga akidah, taat dalam beribadah, serta mulia dalam berperilaku, tetapi membawa kemajuan dan pembaruan hidup di dalam urusan-urusan muamalah keduniawian. Maka Kiai Dahlan dengan Islam yang menjadi pondasi gerakannya ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang maju pendidikannya, kesehatannya, sosial ekonominya, hidup menjadi orang-orang yang bermartabat mulia, baik laki-laki maupun perempuan, dan saling memuliakan antar manusia, laki-laki perempuan, maupun yang berbeda agama, suku, ras, dan golongan, untuk menjadi orang-orang yang memberi kemanfaatan hidup di dalam kehidupannya. Maka Kiai Dahlan memelopori pendidikan Islam modern dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan Aisyah sebagai gerakan perempuannya memelopori pendidikan usia dini dan taman kanak-kanak sebagai ikhtiar menanamkan nilai-nilai luhur dan yang mencerdaskan kehidupan sejak dini, sejak awal. Inilah kepeloporan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mendirikan gerakan perempuannya Aisyah sebagai gerakan perempuan yang memuliakan kehidupan dan menjadi pelaku untuk dakwah dan kemanusiaan, bahkan menjadi pelopor Kongres Perempuan pertama. Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan dengan perannya yang penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, bahkan oleh pemerintah Indonesia diberi gelar pahlawan nasional, sehingga keduanya bukan hanya tokoh bagi umat Islam dan kaum muslimin, tetapi juga tokoh pergerakan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan adalah tokoh bagi semua. Sejak itu Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan memelopori segala pergerakan-pergerakan. Gerakan kepanduannya bahkan melahirkan seorang Sudirman, tokoh perang gerilya, pahlawan nasional
dan Bapak Tentara Nasional Indonesia yang di usia muda juga telah bergerak untuk perjuangan bangsa. Soekarno sebagai tokoh sentral pergerakan nasional dan Presiden RI pertama, bahkan proklamator bersama Bung Hatta, menjadi anggota Muhammadiyah karena dia yakin bahwa Muhammadiyah telah membawa Islam yang berkemajuan, Islam yang progresif. Istri beliau Fatmawati bahkan menjadi anggota dari keluarga Aisyah dan Muhammadiyah. Sehingga Soekarno dan Ibu Fatmawati sebagai tokoh bangsa, ibu negara, juga menjadi orang-orang yang belajar memahami nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah dengan penuh penghayatan, sehingga keduanya menjadi anggota Muhammadiyah. Banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya menjadi anggota Muhammadiyah sebagai bukti dari Muhammadiyah adalah gerakan Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk bangsa dan kemanusiaan semesta. Maka sejak itulah Muhammadiyah terus bergerak di bidang dakwah dan pembaharuan untuk kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya. Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 164 perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Aisyah, ribuan sekolah, puluhan ribu sampai sekitar 20.000 PAUD dan taman kanak-kanak, 117 rumah sakit, dan ratusan poliklinik atau klinik, lembaga-lembaga ekonomi, dan berbagai usaha Muhammadiyah Aisyah lainnya. Juga angkatan mudanya, ada IMM, ada IPM, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Tapak Suci, Hizbul Waton. Semuanya bergerak untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang membawa kemajuan hidup manusia secara keseluruhan. Maka selama Ananda sekalian kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, pahamilah al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai nilai-nilai luhur dan orientasi untuk kepentingan memajukan kehidupan. Jadilah mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyah yang taat dalam beragama, apapun agamanya. Menjadi orang-orang yang betul-betul beragama secara tulus, baik, selalu mendekat kepada Allah, dan menjadikan agama sebagai nilai luhur untuk ketundukan, keselamatan, kepasrahan, dan kesucian hidup. Tetapi juga jadikan agama sebagai nilai-nilai luhur yang membawa kemaslahatan, kebaikan, dan kemajuan kehidupan. Ananda sekalian harus menjadi orang-orang yang punya akhlak mulia. Hidup di tengah perubahan saat ini, termasuk di era media sosial, Ananda sekalian harus tahu mana yang benar dan membedakan dari yang salah, tahu mana yang baik dan memisahkan dari yang buruk, tahu yang pantas dan jangan melakukan hal-hal yang tidak patut. Menurut survei bahwa bangsa Indonesia itu termasuk rendah dalam kesopanan dalam bermedia sosial. Contoh ini menjadi bukti bagi Ananda sekalian sebagai generasi baru. Jadilah orang-orang yang berakhlak mulia, menjadi orang-orang yang memiliki etika luhur dalam kehidupan. Insya Allah Ananda akan menjadi orang yang sukses dalam kehidupan. Jadilah orang yang jujur, terpercaya, baik dengan sesama, dan menciptakan hidup yang mulia. Juga Ananda sekalian harus menjadi orang-orang yang mandiri. Tadi Ketua Majelis Dikti Litbang telah memesankan bahwa Ananda telah berubah status
dari pelajar menjadi mahasiswa. Meskipun sudah menjadi mahasiswa, substansinya sama. Ananda harus menjadi seorang pembelajar yang tidak kenal henti. Dari buayan sampai mati, kita harus terus belajar. Belajar ilmu, belajar agama, belajar kehidupan. Jadilah orang-orang yang mandiri dalam belajar. Dosen dan pimpinan perguruan tinggi hanyalah fasilitator. Kunci kesuksesan belajar ada pada Ananda sekalian. Ananda harus menjadi orang-orang yang mengasah kecerdasan, menguasai ilmu dan teknologi, dan menjadi orang-orang yang profesional. Bangsa ini masih tertinggal dalam hal daya saing. Bangsa ini masih tertinggal dalam sejumlah hal dari bangsa lain. Maka Ananda sekalian harus menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas di atas rata-rata karena mau belajar, mengasah kecerdasan, menguasai iptek dan menjadi orang-orang yang profesional. Manfaatkan selama belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah untuk memiliki nilai lebih dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir, Ananda sekalian dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan harus menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, bahkan bagi kemanusiaan semesta. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama, bagi lingkungan di mana kalian berada. Menjadi mahasiswa, menjadi sarjana, dan lulus dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dimanapun Ananda berdiaspora, menempati posisi-posisi di berbagai tempat, dan berkiprah dimanapun, haruslah memberi kemanfaatan seperti lebah yang selalu melahirkan madu dan hinggap di ranting yang rapuh sekalipun tidak pernah merusaknya. Itulah contoh dari orang yang memberi kemanfaatan dalam kehidupan. Ananda akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di level manapun, dari pusat sampai daerah, bahkan menjadi pemimpin di keluarga. Maka jadilah orang-orang menjadi mahasiswa yang belajar kepemimpinan. Mahasiswa saat ini adalah pemimpin di masa depan. Maka jangan lengah, jangan abai, dan jangan ingin bersenang-senang ketika dan selama kuliah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, adalah ajaran hikmah bagi Ananda sekalian. Gigih, tangguh, militan, bersungguh-sungguh haruslah menjadi karakter untuk sukses studi, tetapi juga belajar kehidupan untuk memberi yang terbaik dan menjadi orang yang terbaik bagi lingkungan juga harus terus diciptakan menjadi kebiasaan. Selama di kampus, Ananda harus menjadi orang-orang yang pandai bergaul. Latar belakang agama, suku, bangsa, golongan tidak menjadi kendala bagi Ananda untuk berinteraksi secara baik. Juga harus bersama-sama menciptakan kebersamaan. Hidup kita tidak untuk diri kita, tetapi hidup kita juga untuk orang lain. Maka bangunlah relasi dengan siapapun. Jadikan mereka teman, agar kita bisa hidup bersama. Dan bersama-sama, Ananda sekalian juga harus menjadi mahasiswa-mahasiswa
yang lahir menjadi kekuatan yang terbaik, bahkan menyebarkan nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan. Maka pesan terakhir saya adalah, Ananda sekalian harus menjadi orang-orang yang menebar rahmat bagi semesta alam. Insya Allah, kalau Ananda betul-betul menjadi orang yang bermanfaat, hidup Ananda akan berkah, sukses, dan maju dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ananda sekalian selama kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah mampu menjadikan diri sebagai insan-insan yang taat beragama, berakhlak mulia, cerdas berilmu mandiri, berkeahlian, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan, yang menebar rahmat bagi semesta alam. Selamat datang, selamat belajar, dan insya Allah akan menjadi kader Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa, dan kader kemanusiaan semesta yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan Muhammadiyah, kebanggaan bangsa, dan bahkan menjadi kebanggaan seluruh manusia di muka bumi ini, karena Ananda hadir menjadi orang-orang yang menebar rahmat bagi semesta alam. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.